Baik, selamat pagi, selamat siang, selamat sore ataupun malam. Hari ini kita akan melanjutkan mata kuliah pemasaran jasa informasi. Nah, hari ini kita akan membahas tentang humas, personal selling, dan advertising ya. Oke. Nah, kita akan ngomong dulu tentang humas ini atau hubungan masyarakat. Jadi menurut Bianco, jadi Bianco itu seorang peneliti gitu ya, orang peneliti dan penulis buku. Dia mengatakan humas adalah seni menciptakan pengertian publik terhadap suatu individu atau organisasi. Nah, kita ngomongnya di sini organisasi ya, atau perusahaan, khususnya kalau kita ngomong tentang pemasaran jasa informasi ya, perusahaan yang bergerak di bidang jasa informasi. Nah, di sini dia ngomong seni yang menciptakan pengertian publik terhadap sebuah organisasi. Nah, artinya diartikan di sini oleh Bianco, humas itu adalah sebuah seni untuk membuat masyarakat umum itu mengerti, atau istilahnya di sini publik itu ya, masyarakat umum ya, mengerti keberadaan sebuah organisasi. Nah, maksud Bianco adalah seperti itu. Nah, ada 3 sifat khusus yang dimiliki humas di sini. Jadi yang pertama adalah kredibilitas yang tinggi. Jadi berita tentang perusahaan itu lebih dipercaya dibandingkan iklan. Jadi kalau kita memahami iklan itu apa ya, sebenarnya kalau di iklan kita bisa istilahnya melebih-lebihkan gitu ya. Tapi kalau di humas, informasi yang diberikan oleh bagian hubungan masyarakat itu mereka tidak boleh melebih-lebihkan. Mereka harus mengatakan apa adanya, karena apa yang mereka katakan itu kan menjadi tanggung jawab dari pimpinan humas itu sendiri, juga merefleksikan atau menggambarkan kebijakan dari perusahaan ya, sehingga dikatakan punya kredibilitas yang tinggi. Jadi apa yang dikatakan oleh bagian humas ini harusnya dipercaya atau punya validitas yang tinggi gitu ya, dibanding dengan iklan. Kemudian punya kemampuan untuk menjangkau konsumen. Jadi khususnya mereka konsumen yang menghindari personal selling dan iklan. Jadi ada jenis-jenis atau ada orang-orang tertentu yang anti dengan personal selling ya, atau wiraniaga ya. Jadi mereka menganggap wiraniaga itu memaksa mereka untuk membeli misalnya, atau iklan dianggap sebagai sesuatu yang yaitu tadi melebih-lebihkan, tidak semestinya atau tidak seaslinya. Mungkin anggapan orang atau persepsinya seperti itu. Tetapi kalau ngomong tentang humas, nah humas ini lebih mengungkapkan informasi apa adanya gitu ya, sehingga dikatakan bisa menjangkau konsumen yang anti terhadap personal selling ataupun anti terhadap iklan. Kemudian dramatisasi atau punya kemampuan untuk menciptakan kesan tertentu ya, terkait dengan perusahaan atau produk yang mereka buat itu ya, atau mereka ciptakan, atau layanan yang mereka ciptakan. Menciptakan tentunya di sini menciptakan kesan yang positif gitu ya. Nah, ini 3 sifat khusus yang dimiliki humas dibanding atau kelebihan yang dimiliki bagian humas dibanding personal selling dan iklan. Nah, kita lihat slide yang berikutnya ini. Nah, fungsi humas itu sendiri adalah, nah ini menurut Edward LB ya, fungsi humas adalah pertama memberikan penerangan kepada publik. Jadi tugasnya adalah memberi pengertian, penerangan, menjelaskan
Jadi tujuan misalnya perusahaan ini dibangun, kemudian perusahaan ini bergerak di bidang apa gitu ya. Nah itu bagian humaslah yang biasanya menerangkan ke bagian publik atau bagian umum atau masyarakat umum. Kemudian melakukan pendekatan kepada publik untuk mengubah sikap dan tingkah laku publik. Nah bisa juga ini, jadi mereka yang publik atau masyarakat yang kurang setuju terhadap keberadaan sebuah organisasi atau perusahaan. Nah biasanya humas ini yang melakukan pendekatan ya. Jadi mereka yang melakukan diskusi, kemudian mereka yang melakukan negosiasi dengan pihak publik, menjelaskan sebenarnya perusahaan ini punya sikap, punya tujuan yang baik, punya dampak yang positif dan lain sebagainya. Nah itu biasanya dilakukan oleh bagian humas sehingga istilahnya masyarakat yang kurang mendukung tadi berubah sikapnya, berubah pemahamannya, dan diharapkan bisa nantinya mendukung keberadaan sebuah perusahaan yang ada di sekitar lingkungan masyarakat itu sendiri ya. Kemudian upaya untuk menyatukan sikap dan perilaku suatu lembaga sesuai dengan sikap dan perbuatan masyarakat atau sebaliknya. Nah, humas ini biasanya akan mempelajari misalnya kebiasaan dari masyarakat sekitarnya, karena perusahaan kan pasti didirikan di sebuah lingkungan ya. Kalau teman-teman pernah kemarin mengacu kepada penjelasan Pak Daniel terkait dengan mikro dan makro, nah pasti perusahaan itu juga ada di lingkungan tertentu gitu ya. Nah otomatis kita juga harus bisa membaur dengan lingkungan tersebut. Jadi misalnya di lingkungan tersebut ada pertemuan setiap bulannya gitu ya, ada pertemuan PKK biasanya seperti itu ya, atau pertemuan bulanan gitu. Nah biasanya pihak perusahaan atau organisasi ini juga diajak. Nah tentunya supaya dia bisa diterima, menyatukan sikapnya dalam hal ini ya, supaya bisa diterima di lingkungan itu biasanya nanti bagian humas yang akan mewakili. Nah tujuannya yaitu supaya istilahnya tidak dianggap sombong gitu ya. Nah ini yang disebut dengan menyatukan sikap ya. Jadi bisa mau berbaur, mau saling membantu, mau saling sharing dalam sebuah pertemuan bulanan di sebuah lingkungan. Nah ini sebuah contoh saja untuk fungsi humas yang ketiga ya. Kemudian personal selling ini atau penjualan secara langsung. Jadi William G. Nichols tahun 1991 dia mengatakan interaksi, ini definisinya ya, interaksi antara individu untuk saling bertemu. Nah bertemu ini artinya tatap muka yang ditunjukkan untuk menciptakan, kemudian memperbaiki, menguasai, dan mempertahankan hubungan pertukaran yang saling menguntungkan dengan pihak lain. Jadi di sini William mengatakan ya dia harus melakukan interaksi dengan individu itu sendiri melalui tatap muka ya, untuk menciptakan, kemudian memperbaiki, menguasai, mempertahankan hubungan pertukaran yang saling menguntungkan. Jadi artinya ketika dia dapat bertatap muka dengan orang lain, nah diharapkan orang lain ini juga memberikan feedback yang baik, begitu juga perusahaan bisa memberikan feedback yang baik gitu ya. Nah kalau personal selling ini kan artinya dia menjual barangnya ya. Nah artinya tentunya pihak lain ini membutuhkan barang itu. Jadi dari sisi pertukarannya si pembeli ini mendapatkan barang yang dia butuhkan. Kemudian dari sisi perusahaan artinya perusahaan bisa menjual atau memperoleh profit ya. Jadi pertukarannya adalah di
dalam hal tersebut ya. Kemudian penjualan langsung ini atau istilahnya personal selling ini punya ciri khusus di sini. Jadi tentunya ada konfrontasi langsung atau pertemuan langsung atau tatap muka langsung dengan pihak calon konsumen, artinya seperti itu ya. Jadi ada konfrontasi langsung, kemudian perlu adanya membina hubungan. Jadi tidak hanya bertemu tatap muka kemudian ngomong memperkenalkan produk kemudian selesai, tapi biasanya si personal selling ini akan selalu membina hubungan dengan orang yang telah berkonfrontasi dengan dia atau telah bertatap muka dengan dia ya. Mungkin nanti dimintai alamatnya, dimintai nomor WA-nya atau HP-nya gitu ya. Sehingga suatu waktu si personal selling itu atau wiraniaga atau penjual langsungnya ini suatu waktu bisa menanyakan kembali bagaimana perkembangan dari keinginan si calon konsumen ini, apakah jadi membeli atau tidak, misalnya seperti itu. Nah, kemudian selain itu respon. Jadi selain konfrontasi langsung, membina hubungan, nah penjualan langsung ini juga menganalisa respon ya dari si calon pembelinya ini. Jadi kalau dirasa si calon konsumennya ini punya respon yang positif, ya dia harus selalu mencoba untuk memfollow up-nya gitu ya. Tetapi kalau memang kelihatannya si konsumen memang tidak membutuhkan barang tersebut, ya mungkin lebih baik energinya digunakan untuk mencari atau memperoleh konsumen lain ya, informasi untuk mencari atau mendapatkan konsumen lain. Nah, itu terkait dengan ciri khusus dari penjualan langsung. Kemudian kriteria tenaga penjualan personalnya atau personal selling ini. Jadi ada salesmanship, jadi ini tugasnya menjual barang. Kemudian dia artinya juga salesman ini artinya dia punya jiwa untuk menjual gitu ya, salesmanship itu ya. Dia punya jiwa untuk memasarkan barang secara langsung kepada calon konsumennya. Kemudian dia juga mampu melakukan negosiasi. Jadi kalau orang sudah tertarik dengan apa yang ditawarkan, kemudian dia setuju, tapi dia harus istilahnya dia menawar gitu ya. Otomatis seorang tenaga penjual langsung dia harus bisa melakukan negosiasi. Nilai harga seberapa yang bisa dia negosiasikan kepada konsumennya ini menjadi hal yang penting. Kemudian bisa menjalin hubungan. Jadi artinya tidak hanya putus di situ saja. Ketika dia punya konsumen, dia sudah membeli barangnya atau dia tertarik dengan barangnya tapi belum membeli, nah perlu untuk menjalin hubungan. Nah, suatu waktu mungkin dia tertarik, dia bisa menghubungi si tenaga penjual ini. Nah, nanti bisa di follow up. Tapi mereka yang sudah pernah membeli, nah salesman ini bisa punya datanya ya. Nah, mungkin nanti kalau ada produk baru atau mungkin ada update terkait dengan layanan atau terkait dengan produk itu sendiri, ya dia bisa menginformasikan kepada istilahnya konsumen lamanya ya. Nah, ini kriteria tenaga penjual personal atau wiraniaga itu sendiri.
Kemudian tahap kegiatan penjualan langsung ini. Jadi ada beberapa tahap. Nah, tahap persiapan ini adalah mencari dan mengkelompokkan calon pelanggannya. Nah, ini bisa melalui database lama. Kemudian artinya mereka pelanggan-pelanggan yang lama bisa dia lihat database-nya, alamatnya, kemudian nomor teleponnya dan lain sebagainya, nomor HP-nya, email dan lain sebagainya. Kemudian dia bisa melihat dari buku tamu mereka yang berkunjung ke showroom atau toko atau tempat penjualan atau pameran gitu ya. Mereka biasanya ngisi buku tamu. Nah, ini bisa menjadi database buat penjualan langsung ini sendiri. Ataupun di situ ada broker misalnya IO yang pernah bekerja sama dalam pameran. Jadi IO itu biasanya punya database terkait dengan tamu-tamu mereka, tamu yang ikut bergabung dalam acara tersebut. Nah, itu bisa menjadi masukan untuk menjadi calon pelanggan yang baru gitu ya. Ini tahap persiapannya. Jadi database terkait dengan calon konsumen lama dan konsumen baru harus dikumpulkan dulu atau diperoleh dulu. Kemudian menganalisa pelanggan. Jadi contohnya misalnya si A gitu ya. Si A ternyata pelanggannya namanya ini. Ternyata dia sukanya misalnya dia sukanya minum kopi di toko ini, atau dia sukanya hobi A gitu ya. Nah, pendekatannya wiraniaga bisa ke arah situ. Jadi kalau dia suka minum kopi ya diajak aja ke kedai kopi yang dia suka, kita ajak ngomong-ngomong sambil minum kopi. Nah, mungkin itu bisa menjadi cara masuk seorang wiraniaga untuk memperkenalkan produknya atau jasanya gitu ya. Selain itu juga dari hobi, misalnya dia hobinya apa, misalnya dia hobinya golf. Nah, biasanya si wiraniaga ini ikut untuk menemani bermain golf ataupun hobinya apapun ya diikuti. Nanti dalam perkembangannya mereka akan mulai memperkenalkan produknya atau jasanya. Kemudian tahap pelaksanaannya bisa melalui pameran dulu atau dengan brosur ya. Baru nanti di follow up melalui penjualan secara langsung atau personal selling, langsung datang ke orangnya atau perusahaannya. Nah, itu yang kita sebut tadi personal selling. Nah, sekarang periklanan atau advertising ini. Jadi ciri periklanan yaitu di sini ada public presentation. Jadi kalau ngomong tentang periklanan artinya itu kita sebut juga sebagai presentasi di umum gitu ya. Jadi iklan itu sebenarnya sebuah bentuk presentasi yang dilakukan umum atau bisa dilihat oleh banyak orang atau umum. Kemudian memiliki jangkauan yang luas. Jadi periklanan itu punya ciri dia punya jangkauan yang luas. Jadi kalau dia diiklankan di TV artinya ya dia jangkauannya dari Sabang sampai Merauke ya. Nah, kalau dia diiklankan di sebuah radio ya jangkauannya juga lebih luas ya dibanding dia menggunakan brosur misalnya ya. Jangkauannya bisa sampai kota itu sendiri ataupun kota-kota terdekat yang gelombangnya masih bisa diterima, itu pasti terjangkau itu ya gelombang radionya ya. Kemudian lebih ekspresif, jadi dia mengekspresikan dengan lebih, biasanya menggunakan warna yang bagus dan lain sebagainya gitu ya, dengan kreativitas yang cukup menarik gitu ya. Nah, ini disebut dengan ekspresif di sini ciri periklanan. Kemudian impersonality atau umum. Jadi iklan itu biasanya tidak menyasar ke
pada pribadi tertentu, tapi lebih banyak sifatnya menyasar ke publik atau umum. Nah, ini beberapa ciri dari iklan. Jadi ada public presentation, jangkauannya luas, lebih ekspresif tadi, jadi kreatif, penuh warna, penuh kreativitas, menarik itu ya, dan impersonality atau tidak ditujukan ke pribadi tertentu tapi sifatnya lebih umum ketika iklan itu dibuat atau diciptakan. Nah, pentingnya apa sih iklan itu? Nah, di sini adalah menarik perhatian. Nah, makanya di slide sebelumnya dikatakan dia ekspresif ya. Jadi biasanya kreatif, kemudian menarik. Nah, ini yang disebut dengan menarik perhatian untuk meyakinkan calon konsumen supaya mereka mau membelinya. Nah, ingat hierarki efek model ya. Jadi hierarki efek model ini merupakan ini. Jadi tahapan ketika seseorang itu melihat iklan, dia akan istilahnya tahapannya akan melihat dulu ya. Kemudian mereka menyadari terkait dengan apa yang diiklankan. Kemudian setelah dia menyadari, dia mulai tertarik. Kemudian dia mulai untuk memutuskan untuk mencari informasi. Setelah dia cari informasi, dia akan memutuskan untuk membelinya. Nah, itu hierarki efek model. Jadi tidak terjadi secara langsung. Begitu ada iklan dilihat langsung beli ya. Tapi dia punya tahapan-tahapan tertentu untuk memutuskan untuk membeli atau tidak. Nah, makanya iklan harus dibuat semenarik mungkin, seekspresif mungkin ya, supaya konsumen ini tertarik dan yakin untuk membeli produk atau jasa yang kalian sudah ciptakan misalnya, atau sudah kalian buat gitu. Kemudian upaya untuk mengingatkan konsumen lama akan produk perusahaan. Jadi ini usaha supaya istilahnya konsumen lama ini tetap setia gitu ya terhadap produknya perusahaan. Konsumen lamanya tetap ingat, oh itu pernah saya beli, kok sekarang sudah nggak beli lagi ya. Nah, diingatkan lagi. Nah, otomatis si konsumen lama ini punya memori untuk mengingat produk yang sudah dia beli dan dia diharapkan dapat tertarik untuk membelinya kembali. Nah, ini penting peran iklannya di situ. Jadi istilahnya apa ya? Mengingatkan kembali itu ini ya. Jadi misalnya kalau kalian pernah lihat iklan, anggap saja iklan Sunsilk gitu ya, sampo gitu ya. Nah, iklan itu kan dulu ada dan sekarang juga tetap dibuat gitu ya. Kenapa kok masih tetap diiklankan? Nah, salah satu tujuan perusahaan untuk tetap mengiklankan iklan dari produk sampo tersebut supaya konsumen mereka yang lama-lama ya, khususnya ya, yang mungkin juga punya kemungkinan untuk beralih ke produk lain, melalui iklan ini bisa diingatkan kalau produk ini ternyata masih bagus gitu ya, masih punya istilahnya hal-hal nilai-nilai yang dibutuhkan oleh konsumennya. Nah, itu pentingnya peran iklan yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah sarana untuk mengembangkan sebuah merek atau sebuah identitas, atau istilahnya membranding merek tertentu ya. Jadi ketika iklan itu istilahnya diputar berulang-ulang, otomatis konsumen atau calon konsumen ini akan selalu mengingat ya. Kemudian di sisi lain juga bisa mengembangkan merek tersebut. Jadi merek itu bisa selalu menjadi
brand awareness ya artinya ya. Jadi bisa selalu diingat oleh si konsumen itu atau calon konsumen itu, sehingga suatu waktu diharapkan ya, suatu waktu ketika dia membutuhkan barang tersebut, yang diingat adalah merek itu atau identitas produk atau jasa tersebut, sehingga dia nanti diharapkan bisa memutuskan untuk membeli merek yang ada di iklan tersebut. Nah, itu 3 hal pentingnya peran sebuah iklan atau advertising ya. Kemudian, nah kita mungkin melihat iklan dan kebohongan. Jadi ada hal yang kesannya ini ya kontroversi gitu ya. Nah, tugas agensi, jadi kalau ini agensi iklan ya artinya ya, ketika dia diberikan kepercayaan untuk mengiklankan sebuah produk atau layanan, dia akan berusaha untuk meminimalkan kelemahan dan memaksimalkan kekuatan atau kelebihan dari produk atau layanan tersebut. Jadi ada prinsip dramatisasi dan kebohongan di sini. Jadi perbedaannya adalah ini perbedaan dalam konteks ilmu periklanan ya. Jadi kebohongan itu memberikan informasi tentang sesuatu yang tidak benar atau tidak ada dengan maksud menipu dan memperdaya sasarannya. Nah, tapi kalau dalam teori iklan atau konteks ilmu periklanan, tidak melakukan yang namanya kebohongan atau tidak memberikan informasi palsu ya, yang tidak benar gitu ya, tapi memberikan informasi yang benar tapi bisa dilebih-lebihkan sifatnya dengan maksud untuk menarik perhatian sasarannya. Nah, jadi ada perbedaannya antara kebohongan dan dramatisasi. Kalau dramatisasi itu memang itu benar seperti itu, tapi dibawakan dalam iklan itu dilebih-lebihkan gitu ya sifatnya dan keadaannya, supaya tujuannya adalah menarik perhatian dari sasaran, dari orang yang melihat iklan tersebut. Jadi misalnya ini ya contohnya ini apa tuh? Saya pernah lihat iklan keripik kentang itu. Jadi keripik kentangnya itu kalau dalam iklan itu ketika dia digigit oleh seseorang, suaranya bisa didengar di mana-mana, keras gitu ya istilahnya ya. Kerasnya bisa didengar mana-mana. Nah, itu kesannya memberikan kesan renyah gitu kan. Nah, itu memang benar kan. Jadi kalau keripik kentang itu renyah, ya itu pasti biasanya kalau keripik kentang itu renyah ya. Tetapi ini dilebih-lebihkan dengan suaranya bisa didengar oleh orang-orang yang di sekitarnya misalnya. Nah, itu yang disebut dengan dramatisasi ya. Contoh dramatisasi ya. Jadi keripik kentangnya renyah ya, tapi dilebih-lebihkan dengan suaranya bisa terdengar oleh orang-orang yang ada di sekitarnya atau bisa didengar di kamar sebelah misalnya atau di ruangan sebelah. Nah, tujuannya untuk menarik perhatian supaya orang itu, oh ternyata keripik kentang ini memang renyah gitu ya. Nah, itu yang mau atau menjadi sasaran dari sebuah agensi. Nah, itu pelajaran kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam.